Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang bersedia bergabung di kelas sharing materi lebih lanjut mengenai marketplace Shopee yang akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah selaku Mawapres Fasilkom UNED tahun 2020 dan selaku Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Negeri Jember. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. untuk moderator dan peserta yang memberi saya waktu pada sore hari yang cerah ini. Jadi materi pada sore hari ini adalah sharing lebih lanjut marketplace Shopee. Sama saya Aisyah Chandra Safiera. Sebelum masuk ke apa itu Shopee atau bagaimana sistem Shopee, yang mau dibahas di sini adalah apa itu marketplace. Jadi marketplace itu adalah sebuah platform atau website yang mewadahi proses jual beli antara pembeli dan menjual melalui internet gitu. Jadi marketplace itu adalah seperti pasar, tapi di sini platformnya itu lewat internet. Ya, kenapa sih di zaman sekarang itu banyak marketplace yang merebak gitu. Jadi banyak jenis marketplace. Salah satunya Shopee ini karena potensi berjualan online yang besar, apalagi di Indonesia. Karena faktanya pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 132,7 penduduk, persennya menggunakan setiap hari. Jadi dari fakta ini itu kenapa marketplace terus berkembang dan terus menjamur belakangan ini ya karena penggunaan internet yang signifikan gitu, terutama di Indonesia. Yaitu 69% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui ponsel. Jadi banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, banyak juga masyarakat Indonesia yang mengakses internet itu malah jadi penggunaan jual beli melalui ponsel ini bisa terus berkembang karena diimbangi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk melakukan jual beli melalui ponsel. Apalagi kan di masa pandemi seperti saat ini kita dituntut untuk di rumah aja kalau nggak perlu untuk keluar, nggak perlu banget untuk keluar gitu. Jadi, wabah seperti saat ini, marketplace melalui ponsel ini juga terus berkembang karena kebutuhan masyarakat untuk tetap di rumah aja, tapi membutuhkan perlengkapan atau kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, yang mau dibahas pada sore hari ini adalah marketplace Shopee. Jadi seperti teman-teman tahu, marketplace yang kita tahu itu ada banyak, ada yang produk Indonesia dan salah satunya ini ada yang pertama di Singapura yaitu Shopee. Jadi Shopee ini berdiri pada tahun 2015 yang diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile yang memiliki konsep mobile sentris sosial pertama, di mana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja itu hanya melalui ponsel gitu. Jadi integrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online itu mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli dengan sistem Shopee ini merasa lebih dimudahkan dan lebih aman gitu. Mungkin teman-teman yang pernah berbelanja ataupun pernah berjualan di Shopee bisa merasakan sendiri ya gimana bedanya Shopee dengan marketplace yang lain. Karena di Shopee ini kita merasa lebih nyaman gitu kalau berbelanja. Shopee yang berpusat di Singapura ini melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya dan membuka Shopee di berbagai negara di ASEAN termasuk di Indonesia.
ini ada di 7 negara, di Taiwan dan di negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia sendiri. Lalu selanjutnya setelah teman-teman tahu tentang dasar apa sih Shopee dan bagaimana Shopee berkembang dan bagaimana konsep yang dimiliki oleh Shopee, ini cara membuat akun di Shopee. Buat teman-teman yang membuat akun melalui website di laptop, itu bisa ngeklik, jadi buka browser internet, lalu ketik Shopee, button daftar. Nah, di situ nanti kolom untuk mengisi nomor telepon dan nanti nomor kode verifikasi dikirim di nomor telepon teman yang udah diisi. Ada username, password, dan ya ini kayak biasa daftar di platform lain juga standarnya ya seperti ini ya. Jadi ada kayak harus ngisi password 2 kali dan lain sebagainya. Lalu klik daftar. Nomor telepon yang teman-teman daftarin itu nomor telepon yang aktif. Lalu selanjutnya melalui aplikasi di Shopee. Jadi seperti yang dibahas tadi, konsep utama marketplace yang sedang berkembang sekarang adalah marketplace yang mudah dan aman diakses melalui ponsel. Jadi Shopee juga bisa didapatkan di Google Play atau di App Store untuk pengguna Apple. Jadi seperti ini. Pokoknya yang pasti kita harus menginstal Shopee melalui Play Store ataupun lalu diklik register untuk membuat akun dan seperti standar biasanya masukkan nomor handphone, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui SMS, dan tentukan username dan password yang diinginkan oleh teman-teman yang mau daftar Shopee. Ini tampilan aplikasi di Shopee. Jadi di Shopee ini ada menu pencarian. Jadi di menu pencarian ini teman-teman bisa nyari apa produk yang dibutuhkan dan ataupun username toko. Jadi misalkan teman-teman udah tahu tuh ini jualnya di toko mana, kalian bisa tinggal masukin username tokonya. Ataupun kalau misalkan teman-teman bingung barang ini ada nggak ya di Shopee, kalian bisa cari lewat hashtag gitu. Jadi misalkan kalian mau nyari sebuah produk yang kalian nggak yakin ini ada apa nggak di Shopee, kalian bisa cari lewat hashtag gitu. Di sini ada banner promo. Jadi di Shopee ini emang terkenal ya karena banyak promonya. Seperti di bulan ini itu kan ada promo 88. Jadi 8 Agustus itu ada promo kayak gratis ongkir, terus diskon besar-besaran kayak gitu. Itu ada di tampilan awal ini. Lalu ini ada daily price, yaitu kejutan di setiap klik dan hadiah menarik. Jadi kalau di Shopee itu nggak cuma banyak promo dan diskon dan gratis ongkir, tapi juga ada kejutan di setiap klik dan hadiah menarik kayak melalui game atau mungkin teman-teman yang udah menggunakan Shopee pasti tahu ya kalau di Shopee itu juga ada game yang kita bisa dapat hadiah. Jadi ada detailnya itu kalau kalian loginnya sebagai pembeli dan sebagai penjual. Contoh tampilan profil toko di Shopee. Jadi misalkan teman-teman itu buka dan mencari username toko, kalian kalau misalkan buka tokonya akan muncul seperti ini. Jadi ada foto profil tokonya, ada logonya, terus ada foto cover, terus ada deskripsi toko atau foto. Jadi di sini itu ada highlight-nya produk spesial apa yang unggulan dari toko ini. Terus info pengiriman yang pembeli wajib ketahui apabila ingin berbelanja di toko tersebut gitu.
ini kalau misalkan membuat akun melalui aplikasi Shopee, kan tadi teman-teman udah memastikan kalau nomor teleponnya aktif. Dan ini masukkan kode OTP atau kode verifikasi mudah dikirimkan ke nomor HP. Lalu tinggal buat username dan password yang diinginkan. Lalu di sini ada pengaturan akun Shopee. Jadi kalau misalkan udah selesai melakukan verifikasi dan pendaftaran, ada menu pengaturan akun. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan tentang gimana pengaturan chat atau notifikasi dan privasi dari akun kalian. Jadi bisa diatur di pengaturan akun. Notifikasi di aplikasi Shopee. Mungkin teman-teman sering dengar juga kayak Shopee kan ada nadanya sendiri tuh. Nah, ini notifikasi di aplikasi Shopee ini ada apa aja sih? Jadi, di notifikasi Shopee ini ada penawaran khusus. Jadi misalkan dapat kayak promo-promo yang disesuaikan dengan pengguna kalian. Jadi kan di Shopee kayak ada pengguna sesuai koin dan jumlah pembelian kalian. Misalkan kalian sebagai pembeli. Nah, itu penawaran khususnya yang kadang dikirimkan ke kalian. Terus ada notifikasi penjual. Jadi di notifikasi penjual itu ada yang melakukan follow ke akun kalian, misalkan sebagai penjual, itu di notifikasi penjual. Terus promosiku, notifikasi Shopee Pay. Terus ada penilaian dan update Shopee. Lalu ada fitur bantuan. Di bantuan ini, teman-teman punya pertanyaan yang kalian bingung, itu bisa digunakan di bantuan. Misalkan nih, teman-teman melakukan pembelian di Shopee. Tapi itu lewat Shopee Pay. Terus setelah melakukan pembayaran, ternyata kalian salah nih milih ukurannya, ukuran baju tersebut. Misalkan kalian beli baju. Nah, itu kalian cancel, terus kalian bingung kan, ini Shopee Pay-nya bisa kembali apa enggak? Nah, kalian bisa tanya di bantuan, di fitur bantuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh proses penjualan atau pengembalian dana ke dalam Shopee Pay? Nah, kayak kasus yang aku bahas tadi, itu bisa kalian tanyain ke bantuan. Mengapa kita berjualan di Shopee? Padahal kan banyak platform marketplace yang lain, tapi kenapa kita lebih baik berjualan di Shopee? Shopee itu bebas komisi dan fiturnya yang user friendly, adanya garansi Shopee, tersedia fasilitas seller center, dan banyak promo menariknya yang terutama gratis ongkir. Dan itu setiap bulan gitu. Sebagai pembeli yang pernah beli di Shopee kan pasti tahu ya kalau Shopee itu fiturnya itu emang user friendly dan enak gitu dilihatnya. Terus dan itu Shopee selalu punya promo gratis ongkir. Jadi kayak misalkan di bulan ini di bulan 8, kalau bulan depan 9, berarti di bulan 9 September kayak gitu. Jadi itu yang membuat misalkan teman-teman daftar sebagai penjual, itu pembeli terus merasa candu gitu untuk membeli di Shopee karena emang banyak promo dan gratis ongkir gitu. Kalau misalkan sebagai pengalaman sebagai pembeli di itu ya karena banyak promonya, jadi kita kayak nungguin promo terus. Jadi nungguin promo, mau beli ini nunggu promo gitu. Terus mau beli ini, oh iya mumpung ada promo jadi beli ini kayak gitu. Jadi di Shopee itu kita jadi lebih menarik itu sebagai penjual karena emang pembelinya itu melihat kalau di Shopee ini banyak promo, jadi lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan barang yang lebih murah gitu kalau misalkan kita beli di Shopee.
Lalu nih daripada platform marketplace yang lain. Jadi yang pertama, kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan. Maksimum hingga 8 gambar dan dapat diupload secara bersamaan di Shopee. Bagian penjualan, terdapat fitur yang akan mempermudah penjual ketika menandatangani pembayaran. Produk yang harus dikirim hingga status transaksi yang sudah selesai. Terus barang diblokir yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. Fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, dan ukuran. Untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag. Jadi, ya kalau misalkan hashtagnya itu lebih banyak gitu. Karena kan banyak pembeli yang nyari itu lewat hashtag. Itu Play Store dan App Store yang di Apple. Terus saat ini masih banyak program promosi di halaman depan dan masih banyak promo gratis ongkir gitu. Tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual, yang masih sangat besar dan menjanjikan. Penjual dapat fasilitas gratis untuk mengiklankan produk setiap 4 jam sekali, selain dari yang premium atau berbayar. Shopee ini nggak cuma punya kelebihan, tapi juga punya kelemahan. Yang pertama, adanya bagian pembeli dan penjual, sehingga terkesan tidak efisien dan rumit. Ongkos gratis ongkir, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Sebenarnya nggak terlalu sulit dan merepotkan ya, menurut saya mungkin agak ribet gitu. Kalau misalkan sebagai penjual kita punya sedikit waktu, untuk promo ongkos kirim gratis itu kita mendaftarkannya itu agak ribet. Terus yang ketiga, pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses. Nah, ini juga ditemukan di berbagai penjual ya, kenapa mereka kok berjualan di Shopee karena uangnya itu nggak bisa diputar gitu. Jadi karena proses pencairan dananya lama, jadi uangnya itu tidak bisa dengan mudah untuk diputar gitu kan. Dalam jual beli selalu ada perputaran uang ya, tapi karena pencairan dananya sulit atau lama, jadi Kok berhenti yo? Halo Mbak Aisyah, cek cek, suaranya kok hilang?
Halo? Halo, halo ya, masuk lagi Mbak. Tadinya mana ya, Re? Kelemahannya Shopee. Kelemahan. Jadi ini ada kelemahannya Shopee. Jadi selain kelebihan Belum juga belum ada share, kelemahan. maaf belum share screen Mbak. Oh belum muncul? Belum. Oh iya. Nomor berapa ya kelemahannya? Tadi yang ini, yang dana sulit Halo? yang dana sulit dicairkan. Itu Mbak. Oh, terus muncul ya. Udah. Terus tadi kan nyampe pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama. Nah, jadi itu yang membuat beberapa penjual itu berpikir ulang untuk Shopee. Terus yang keempat, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Seperti pada saat puncak promo, itu kadang situs itu sulit untuk diakses. Yang orang yang mengakses Shopee, jadi sulit diakses gitu pada puncak promo. Lalu yang kelima, walaupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, namun pada beberapa kasus, terkadang upload gambar tersebut sering gagal. Begitu pula saat menginput nomor resi via aplikasi pun juga sering gagal. Selanjutnya, untuk penjual ya ini, tahapan upload produk. Jadi setelah melakukan login Shopee sebagai penjual, teman-teman bisa klik button tambah produk baru jadi klik saya lalu klik tambahkan produk baru. Produk melalui kamera. Nah, ini jadi tinggal upload foto. Nah, ini klik tambah dari galeri foto lalu pilih foto produk. Klik tanda centang untuk mengkonfirmasi pilihan foto. Sesuaikan yaitu potong atau crop. Terus tentukan filter yang sesuai dan klik tanda centang sebagai konfirmasi akhir untuk mengupload foto. Saya bilang tadi kayak daftar gratis ongkir di Shopee ini sebenarnya nggak sulit, tapi sedikit ribet gitu ya. Ini masuk ke beranda, ini setelah login sebagai penjual, masuk ke beranda, tur gratis ongkir. Nah, di sini pilih daftar sekarang. Lalu kan di situ ada kayak ya, setelah dibaca lalu di selanjutnya yaitu masukkan nomor IKTP dan foto IKTP sesuai dengan instruksi. Mungkin ini yang biasanya disebut sedikit ribet jual karena saat melakukan foto IKTP itu kadang Shopee mendeteksi kalau nomor IKTP itu tidak sesuai seperti itu. Selanjutnya adalah fitur penjualanku. Jadi di penjualanku ini teman-teman bisa melakukan kayak apa ya, melakukan cross check gitu, apa aja belum dijual oleh pembeli. Jadi kan check out tuh ada waktu 24 jam untuk melakukan pembayaran. Jadi penjual itu bisa ngecek barang apa aja yang belum dibayar dan barang apa aja yang perlu dikirim atau yang sudah dikirim dan yang sudah selesai dikirimkan. Lalu update stok produk kamu agar jualan. Jadi kadang ada penjual melakukan update stok produk. Jadi produk yang udah habis tapi stoknya belum diperbarui seperti itu. Jadi paham gitu. Padahal udah mau di check out ternyata barangnya habis. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu selalu melakukan update stok produk agar ya. Jadi menu ubah produk ini masuk ke menu asisten menjual lalu klik ubah di sebelah kanan masing-masing produk.
Lalu di sini ada menu stok. Selalu mendata stok real di gudang dan sesuaikan dengan stok yang ada di toko kamu yang di Shopee. Nama pembeli, nomor pesanan, atau nama penerima. Jadi di menu pencarian di penjualanku itu bisa menemukan username pembeli, yang dibeli di toko kita, dan menemukan nama penerima. Lalu selanjutnya kirimku. Jadi jasa kirimku ini untuk mengatur bisa diisi apa aja. Nah, jadi ini di penjualanku, di jasa kirimku ini tinggal mengatur alamat toko atau alamat dari mana dikirimkan barangnya. Ini pilih jasa kirim yang diaktifkan pada toko kita. Jadi siapa aja digunakan di toko kita, seperti itu. Pilih oleh pembelinya. Selanjutnya ada asisten penjual. Nah, di sini ini yaitu untuk mengubah tampilan toko di profil toko. Jadi deskripsi saat pembeli melihat toko kita itu diaturnya di asisten penjual ini di profil toko. Nah, ada fitur chat di aplikasi Shopee. Yang pernah belanja di Shopee kan pasti tahu ya kalau di Shopee itu di fitur chat ini kita bisa melakukan dengan pembeli, atau misalkan kita di chat pembeli itu fitur chat tersebut. Di Shopee ini juga ada garansi Shopee. Jadi garansi Shopee sendiri ini bertujuan untuk melindungi pengguna Shopee, baik buyer maupun, jadi nggak ada yang dirugikan gitu, mau baik buyer maupun atau baik pembeli maupun menjual. Ini akan meningkatkan kepercayaan pembeli baru dan telah dibayarkan pembeli sampai pembeli menerima produk. Kan saya dulu pernah nih belanja di Shopee, datang barangnya itu kurang. Nah, pengembalian dananya itu yang diurus garansi Shopee gitu. Jadi saya sebagai pembeli itu nggak merasa rugi, dan penjual juga nggak mengambil ruginya pembeli gitu. Jadi Shopee dengan garansi Shopee ini bisa berjalan dengan fair. Dan di Shopee itu juga sama kayak di marketplace yang lain, condition. Jadi kayak syarat dan ketentuan gitu di Shopee. Anda sudah mulai berjualan di Shopee, mari pastikan kembali setiap produk yang Anda ada agar terkena Shopee. Pembeli sendiri bisa dicek, penjual sendiri bisa dicek di shopee.co.id legal doc terms of service. Pentingnya untuk teman-teman yang mau berjualan di Shopee mengenai condition ini, salah kaprah gitu saat berjualan. Jadi akun Shopee kita diblokir oleh sistem. Jadi itu tentang dananya. Begitu teman-teman. Sudah ya, Mbak? Halo? Ya, Mas. Ini langsung sesi tanya jawab ya? Halo? Halo, halo? Oh, monggo. Ya, untuk teman-teman ini ada yang mau Halo? ditanyain? Ya, halo? Mengenai Halo? ini? Halo, halo ya, kedenger Mbak suaranya Mbak? Halo? Sesi tanya jawab. Iya, iya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyain mengenai nih materi Shopee ini? Mau tanya, Oh iya, monggo.
Kan kalau misalnya nih baru buka store di Shopee, nah tips biar gampang tokonya gampang dicari terus gampang itu gimana ya? Jadi biar cepet apa ya hitungannya biar dagangannya cepat laku kayak gitu. Gimana ya sistematika di Shopee-nya kira-kira? Mungkin Mbak Aisyah bisa langsung dijawab pertanyaannya dari Mbak Ini Putri. langsung dijawab apa ditampung dulu Mas moderator? Langsung dijawab aja Mbak. Halo? Cek cek. Halo? Kedenger, langsung dijawab aja Mbak. Halo Mbak Aisyah. Halo? Ya halo. Oh gitu ya. Ya makasih Mbak Put. Halo. Oke, bentar. Bentar. Suara saya kedengeran. Kedenger Mbak, kedenger. Oh ya, makasih Mbak Putri Barata pertanyaannya. Jadi gimana caranya supaya berjualan di Shopee itu cepat laku? Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi itu memanfaatkan berbagai fitur yang ada di Shopee. Jadi kan di Shopee itu ada fitur live chat. Mbak Putri itu bisa melakukan fitur live chat. Jadi di kayak promosi di live chatnya di Shopee seperti itu. Biasanya kan kalau memanfaatkan fitur live chat itu bisa langsung muncul di halaman awal. Pilih produk yang sesuai. Jadi sebelum berjualan di Shopee, tentukan dulu nih target pasarnya itu siapa. Misalkan target pasarnya konsumen wanita. Jadi yang dijual itu adalah barang-barang yang sesuai dengan target pasar kita, yaitu konsumen wanita. Jangan sampai kalau di toko kita itu kayak barangnya campur-campur, ada barang elektronik, ada jualan lipstick juga, tapi jualan body lotion juga gitu. Jadi harus disesuaikan dengan di awal kita mau membuat toko di Shopee. Terus banyak produk. Jadi produknya nggak itu-itu aja. Biasanya kalau sebagai penjual kan lihat barangnya yang aku butuhin ada semua nih di toko ini. Jadi belinya di toko ini aja gitu. Karena ngirimnya kan sekalian gitu. Kalau pikiran penjual pembeli kan biasanya seperti itu. Oh iya, di Shopee kan juga ada fitur maksimal sampai 18 hashtag. Jadi perbanyak hashtag yang dipasang di produk kita. Jadi target pasar itu semakin meluas gitu. Karena kan biasanya pembeli itu mencari produk itu juga lewat hashtag gitu. Kalau misalkan pembelinya nggak yakin produknya ini ada apa enggak di Shopee. Seperti itu, Mbak Putri. Oh ya, baik. Terima kasih. Bisa dimengerti. Mungkin ada yang Sama-sama, Mbak Putri. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi mengenai ini Shopee? Kalau nggak ada, saya kayaknya yang mau tanya ini, Mbak. Halo, Mbak Aisyah. Oh ya, masih itu. Boleh kan saya tanya Halo? ya? Ya, ini menurut saya pembahasan yang sampean jelasin ini mudah dipahami sekali, bisa dimengerti dengan cepat. Nah, aku pengen tanya deh ini, kelemahan Shopee yang di pencairan dana ke rekening itu terhitung sangat lama. Nah, bagi kita yang orang awam banget nih di
all shop Shopee nih. Nah, untuk kira-kira ada opsi lain nggak untuk mengatasi hal itu, kelemahan yang pencairan dana itu sangat lama? Kan misal kita berjualan tuh pengen cepet cair, pengen cepet pegang uang dan lain-lain gitu. Nah, itu kira-kira ada opsi lain nggak untuk mengatasi kelemahan itu, Mbak? Terima kasih. Oh, kalau itu sih emang masuk ke kelemahan sistemnya di Shopee. Jadi pelepasan dana ke penjual itu, oh ya sama-sama Mas Ucup, makasih pertanyaannya. Proses pelepasan dana ke saldo penjual dari sistem Shopee itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Nah, itu 1 kali 24 jam setelah pembeli pesanan sudah diterima atau masa garansi Shopee-nya telah habis. Jadi untuk kelemahan dari sistemnya mungkin kita bisa ngekalinya dengan melakukan fitur chat nih. Jadi kita sebagai penjual itu lebih aktif gitu untuk ngechat pembelinya. Jadi kayak misalkan kita ngechat pembelinya, maaf Kak, apakah barangnya udah diterima gitu. Kalau misalkan udah diterima, tolong untuk segera melakukan klik selesai dan memberi review pada produk gitu. Jadi sebagai penjual kita nyiasatinya itu dengan atau lebih gercep gitu untuk ngechat pembelinya karena uang itu hanya bisa dicairkan setelah pembeli itu melakukan klik selesai seperti itu atau garansinya misalkan nih pembelinya nggak cepet-cepet ngeklik selesai, nah kalau kayak gitu garansinya sampai habis kayak 3 kali 24 jam. Untuk menyiasatinya kita lebih aktif lagi untuk ngechatin pembelinya untuk segera melakukan diterima apabila pesanan sudah sampai. Gitu Mas Ucup. Oh, terima kasih Mbak. Jadi kita yang harus ini ya aktif untuk mengingatkan agar si pembeli kita itu udah mengklik selesai dan mereview gitu ya. Jadi enggak dananya Ya, tuh enggak betul. gimana ya, terpending gitu ya. Ya, kan kadang kalau kita beli di Shopee itu kayak kita kan gitu kan mau buka Shopee lagi yang penting barangnya udah sampai ke kita males gitu mau ngeklik pesanan udah diterima, mau buka Shopee lagi itu males gitu kan kadang ada tuh. Jadi untuk menyiasatinya ya kitanya sebagai penjual lebih aktif lagi untuk ngechatin pembelinya. Oke, terus ini lagi Mbak, aku pengen tanya ini satu lagi kelemahan Shopee-nya ini yang Mm-mm. sering mengalami gagal input resi. Nah, sing pengen tak tanyain tuh, misal ada order masuk nih. Nah, udah kita kirim, tapi Ya. nomor resinya itu gagal ke input sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, itu gimana Mbak? Itu kira-kira apa orderannya batal atau gimana? Tetap tetap dikirim tapi pending gitu apa gimana Mbak? Terima kasih. Sama-sama Mas Ucup. Pertanyaannya, jadi misalkan kita mau upload resi tapi nggak kena-kena gitu kan ya. Kalau menurut saya sih kan barangnya kan tetap terkirim gitu ke pembeli. Jadi saya waktu itu juga pernah kayak gitu. Jadi resinya di Shopee itu ada nomor resinya setelah barang saya itu udah sampai di edisi di Banyuwangi. Jadi barangnya udah sampai di pusat Banyuwangi, tapi nomor resinya itu baru tersedia kayak gitu. Jadi kan barangnya tetap akan diantar ke, tapi kan di Shopee kan juga ada garansi di Shopee. Jadi garansi yang tetap menjaga supaya itu nggak merasa rugi gitu, Mas Ucup.
Oh, nggih. Kalau gitu, Mbak. Terus ini lagi dong, aku tanya nih terakhir. Terakhir, boleh kan ya? Iya, iya, Nah, ini boleh. mungkin pertanyaan yang ini ya, mainstream banget sih di kalangan ini milenial. Nih, sing mau tak tanya ini nih. Kita kan sebagai ini masyarakat yang awam nih dijual beli online gini. Nah, itu kesannya tuh sudut pandangnya tuh dari orang-orang khususnya yang agak tua-tua gitu dah. Seperti usia-usia ibu saya dah. Nah, itu pandangannya mengenai all shop tuh kayak gini. Pandangannya tuh jelek gitu loh. Sebelah mata kayak sing terjadi penipuan, barang tidak sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira kita itu untuk meyakinkan bahwa belanja online ini lebih efisien daripada belanja offline tuh gimana, Mbak? Itu sih yang pengen saya tanyain. Oh ya, makasih pertanyaannya. Jadi, gimana caranya meyakinkan generasi kita untuk melakukan belanja online? Jadi mungkin biasanya orang yang lebih tua dari generasi kita itu ngerasa kalau belanja online kita pasti ditipu lah, soalnya kan kita bayar duluan gitu, baru. Nah, tapi kan di Shopee sendiri itu ada garansi Shopee yang kan tidak akan merugikan penjual maupun membeli. Jadi misalkan barangnya nggak sampai, ya uangnya dari garansi Shopee ini nggak akan dilepas ke penjual. Jadi uang itu akan kembali ke pembeli dalam waktu 4 jam ataupun lebih cepat kalau misalkan disetujui pengembalian dana oleh penjualnya. Nah, seperti itu. Mungkin kayak generasi di atas kita itu nggak tahu kalau ada semacam garansi atau kemudahan berbelanja online lainnya. Kan di Shopee juga ada review dari pembeli sebelumnya. Nah, kalau beli di Shopee kita bisa dulu nih, ini beneran nih barangnya kayak gini atau barangnya beneran original apa enggak kayak gitu. Jadi di atas kita itu lebih sulit menerima belanja online karena emang nggak tahu gitu apa aja fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh yang sedang berkembang sekarang. Jadi kita sebagai generasi yang tahu atau generasi yang lebih muda itu kita bisa meyakinkan gitu orang-orang di dekat kita kayak orang tua atau tetangga-tetangga kita yang generasinya di atas kita untuk kalau misalkan belanja online nih kayak gini dan ada tipsnya nih biar itu sesuai dengan harapan kita kayak misalkan dia review atau lihat rating penjual kayak gitu. Bisa diterima Mas Ucup? Bisa banget Mbak Aisyah. Terima kasih atas jawabannya, sangat mudah dipahami. Jadi kita itu gimana ya, mengkomunikasikan ke generasi di atas kita itu bahwa belanja online ini nggak semenyeramkan yang ada di mindset mereka gitu kan ya, intinya. Iya, iya Ya. begitu. Soalnya kan kayak biasanya orang-orang paling taunya belanja online-nya itu lewat WhatsApp gitu. Kadang kalau WhatsApp kan kita nggak ada garansi karena emang kan WhatsApp itu adalah platform untuk chatting bukan untuk jual beli kayak gitu. Jadi jauh lebih aman belanja di Shopee daripada di WhatsApp kayak gitu. Nggih, Mbak. Alasan saya tanya ini tuh gara-gara ini, Mbak. Orang di wilayah saya tuh di sekitaran rumah saya tuh kalau bilang kalau belanja online tuh gini gini gini, jadi mandangnya sebelah mata gitu. Jadi udah sedikit tercerahkan bagaimana kita mengkomunikasikan ke merekanya gitu. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, iya betul Mas. Mungkin ini udah bisa diakhiri, Mbak ya? Udah jam. Mungkin bisa diakhiri Mas moderator kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, untuk terima kasih teman-teman yang bersedia menghadiri kelas sosialisasi mengenai Shopee ini. Dan terima kasih kepada Mbak Aisyah telah meluangkan waktu untuk menjadi pemateri di kelas ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.